Ngaji bareng yuk. Open your mind. Assalamualaikum ahli surga. Tapi pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Para ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Kiai Ikada pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan pada malam yang berbahagia ini, izinkan Kiai mengajak kembali teman-teman para ahli surga semuanya untuk belajar bersama, berpikir bersama, sehingga mampu menambah keilmuan kita dan bisa menambah wawasan kita. Dan ini hanya sekedar sharing. Dan mudah-mudahan bermanfaat serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para ahli surga yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita semua sampai dengan saat ini meyakini bahwasanya umat Islam itu memiliki satu petunjuk, yaitu kitab suci Al-Quran. Petunjuk tertulis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini, Kiai hanya sekedar memberikan informasi baru terkait adanya petunjuk selain kitab Al-Quran yang Kiai temukan di dalam kitab Al-Quran. Dan pada kali ini, izinkan Kiai membaca ayat demi ayat yang bisa menjadi rujukan, yang bisa menjadi bahan pemikiran kita. Petunjuk apa saja selain kitab Al-Quran yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran. Maka, teman-teman sekalian, yang pertama, Kiai Ikada mengajak Anda semua untuk membuka surat Ar-Ra'du ayat 39. Teman-teman bisa membuka Al-Quran di rumah dan Kiai akan membacanya dari sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Dari ayat ini kita bisa memperhatikan terjemahannya secara seksama, dan bagi yang memiliki kemampuan dan menguasai bahasa Arab, kita perhatikan kalimat Arabnya. Dan kali ini Kiai akan membaca terjemahannya. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkannya apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat Ummul Kitab. Dari ayat ini, maka selain kitab Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, maka ada satu lagi kitab, yaitu Ummul Kitab. Isinya apa? Isinya itu adalah berita-berita pekerjaan Allah atau perbuatan Allah yang mampu menghapus ketetapannya dan menetapkan ketetapannya. Contohnya seperti ini. Seseorang yang berketurunan Muslim, ia terlahir dalam keadaan Islam. Maka, secara logik, seseorang yang terlahir dalam keadaan Muslim, idealnya itu menjadi ahli surga. Allah akan merubah atau menetapkan kepastiannya menjadi ahli surga atau sebaliknya. Kenapa Kiai berkata seperti demikian? Karena di surat Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, teman-teman bisa membukanya kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha
walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika hum kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Kita baca terjemahannya. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk memperhatikan ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi, bagi kita-kita yang sudah berketurunan Islam, maka ada satu persyaratan dari Allah. Walaupun kita sudah berketurunan Islam, tapi tidak memahami petunjuk Allah, tidak mengamalkan petunjuk Allah, dan tidak menyampaikan petunjuk Allah, maka sudah dapat dipastikan kita akan menjadi ahli neraka. Jadi di kitab Ummul Kitab, ketetapan awal kita ditetapkan oleh Allah sebagai orang Muslim karena kita keturunan Islam. Tapi karena perbuatan kita tidak memahami petunjuk Allah, tidak mengamalkan petunjuk Allah, dan tidak menyampaikan petunjuk Allah, maka Allah akan yamhu itu menghapus ketetapan awalnya. Dan yusbit, menetapkan kalau kita mati dalam keadaan tidak memahami petunjuk, tidak mengamalkan petunjuk, dan tidak menyampaikan petunjuk, maka Allah menghapus ketetapan awal kita yang tadinya akan masuk surga, menjadi pasti masuk neraka. Karena kita hidup tidak dalam naungan memahami petunjuk Allah, mengamalkan petunjuk Allah, dan menyampaikan petunjuk Allah walaupun satu ayat. Nah, ini adalah isi dari kitab Lauhil Mahfuz atau Ummul Kitab, sebutan di surat Ar-Ra'd ayat 39 ini. Lalu kita buka kembali di surat Al-Isra ayat 58. Teman-teman bisa membukanya di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'azzibuha azaban syadida kana zalika bil kitabi mastura. Sebutannya di sini kitab mastur. Al-Kitab Al-Mastur. Kita baca terjemahannya. Tak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami azab penduduknya dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Bahasa Arabnya Al-Kitab Al-Mastur, fil kitabi masturo. Tertulis di kitab Lauhil Mahfuz. Yang kedua, ini adalah petunjuk selain kitab Al-Quran, yaitu petunjuk ketetapan, yaitu kapan Allah mengazab suatu kaum ketika kaumnya itu durhaka. Kita lanjut ke ayat selanjutnya, yaitu di surat 27 ayat 75, di surat An-Naml. 27 ayat 75. Teman-teman bisa memperhatikan kitab Al-Qur'annya di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabim mubin. Sebutannya kitab mubin atau Al-Kitab Al-Mubin. Kita baca terjemahannya. Tidak suatu pun yang gaib di langit dan di bumi, melainkan terdapat dalam kitab yang nyata. Jadi, apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, semuanya tercatat oleh Allah sebagai ketetapannya. Dan kita harus meyakininya, walaupun kita belum bisa membuktikannya secara sempurna. Bagaimana teman-teman ahli surga? Kitab Ummul Kitab, kitab Lauhul Mahfuz, ada kitab Al-Mubin, ada Al-Kitab Al-Mastur tadi. Lalu
di surat 35 ayat 11 atau surat Fatir ayat 11. Kita buka kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum min turab, thumma min nutfah, thumma ja'alakum azwaja, wa ma tahmilu min untha wa la tada'u illa bi'ilmihi, wa ma yu'ammaru min mu'ammar wa la yunqasu min umrih illa fi kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir. Kitab Lauhul Mahfuz yaitu berisi tentang jumlah umur atau kuantiti umur kita, kepastian umur kehidupan kita, dan umur kematian kita. Ada ayat yang serupa, mutasyabihat juga, yang berisi tentang kitab Lauhul Mahfuz. Kita buka surat 43 ayat 4, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyyun hakim. Kita baca terjemahannya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu di dalam induk Alkitab atau Ummul Kitab di sisi kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah. Jadi, teman-teman para ahli surga, dari beberapa ayat yang Kiai baca dan teman-teman perhatikan di rumah, ada satu petunjuk selain kitab Al-Quran. Ada kitab selain kitab Al-Quran yang harus kita yakini, yaitu kitab Lauhul Mahfuz atau Ummul Kitab atau Alkitab Al-Mubin atau Alkitab Al-Mastur. Itu berisi tentang jumlah pori-pori kita, jumlah bakteri yang ada di dalam tubuh kita, yang tidak kita ketahui semuanya tertulis di kitab Lauh Al-Mahfuz. Daun yang jatuh, jarak bumi dengan matahari, berapa luas bumi sebenarnya, ukuran bumi, berapa ukuran matahari sebenarnya, itu semuanya detail terperinci di kitab Lauhul Mahfuz yang harus kita yakini sebagai petunjuk ketetapan. Lalu, petunjuk apa lagi selain kitab Al-Quran yang menjadi hudan lil muttaqin? Mari kita sama-sama membuka surat Ali Imran ayat 96. Teman-teman bisa membukanya di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Kita baca terjemahannya. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah di Bakkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Kalau kita perhatikan kalimat Arabnya, di situ tertulis hudan lil alamin. Jika kitab Al-Quran menjadi hudan lil muttaqin, maka Bakkah itu menjadi hudan lil alamin. Logika Kiai mengambil intisari dari ayat ini adalah Bakkah itu adalah petunjuk tempat, sumber petunjuk bagi praktek-praktek pengamalan kitab Al-Quran. Atau logika lainnya, tempat berkumpulnya orang-orang yang lebih bertakwa daripada daerah-daerah yang lainnya. Jadi kaum yang lebih takwa daripada daerah-daerah yang lainnya. Sekarang kita cari ayat mutasyabihatnya yang serupa isinya, atau bisa saling menjelaskan dan saling menguatkan, yaitu surat Al-Anfal ayat 34. Kita buka bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lahum alla yu'azzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ahu in awliya'uhu illal muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kita baca terjemahannya. Kenapa Allah tidak mengazab mereka, padahal mereka menghalangi orang untuk
mendatangi Masjidil Haram. Dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menjadi walinya, aulia. Orang-orang yang berhak menjadi wali, para wali Masjidil Haram, para aulia, yaitu orang-orang yang tertakwa, ilal muttaqun. Walakin, kata Allah, aksarahum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Dan dahulu Kiai memang tidak pernah tahu di mana tempat para wali yang memang orang lebih banyak ketakwaannya daripada daerah-daerah selain Masjidil Haram. Ternyata aulia atau para wali berada di Masjidil Haram adalah tempat orang yang paling banyak ketakwaannya dari daerah-daerah selain di Masjidil Haram. Bukti yang lain untuk menguatkan ayat ini Kiai temukan di surat 29 ayat 67. Surat 29 ayat 67, yaitu surat Al-Ankabut. Teman-teman buka kembali dan perhatikan Al-Qur'annya, dan Kiai akan membacanya di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafu annasu min haulihim afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Kita baca terjemahannya. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan tanah suci yang aman, sedang manusia di sekitarnya itu merampok, perang memerang. Maka mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Jadi di sini tanah suci itu memang dijadikan tempat paling aman di seluruh dunia. Ini tempat paling aman, tempat berkumpulnya orang-orang yang bertakwa. Perkataannya selalu baik, kalimatnya kalimat thayyib, perbuatan baiknya lebih banyak kualitasnya, kuantitinya lebih banyak daripada orang-orang di sekitar Masjidil Haram atau Makkah tadi. Sekarang kita ingat-ingat, yang paling sering kita dengar kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ataupun istighfar, itu paling banyak di Makkah atau Masjidil Haram. Makanya disebut Makkah Al-Mukarramah. Dan nanti ada kota kembarnya, yaitu Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kita buka sekali lagi di surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas sama' wal ard walakin kadzabu fa'aghaznahum bima kanu yaksibun. Bukti Allah melimpahkan rahmat dari langit maupun dari bumi. Apa kata Allah? Kita baca terjemahannya. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi kenapa Mekah dijadikan tempat paling aman? Dijadikan petunjuk, dijadikan tempat berkumpulnya orang-orang yang lebih banyak ketakwaannya, karena memang mereka orang yang beriman dan selalu meningkatkan keimanannya sampai dalam tahap hakko tukoti. Maka Allah melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Sekarang kita bandingkan daerah kita. Secara logik teman-teman semua, negara kita, Indonesia, itu memiliki sumber daya alam yang lebih banyak kuantitinya daripada Makkah. Dan Makkah masih bisa kita buktikan dan masih kita hitung berapa kuantiti sumber daya alamnya. Tapi bukan karena urusan duniawi Allah memberikan kelimpahan orang-orang yang berada di Bakkah atau Mekah atau Masjidil Haram. Apa syarat utamanya? Amanu wattaqau. Di surat
Al-A'raf ayat 96 tadi. Jadi bukan urusan duniawi menjadi persyaratan kita diberi kelimpahan oleh Allah, berkah dari langit dan dari bumi. Tapi syaratnya adalah amanu, rukun iman. Yang kedua, wattaqau, rukun takwa. Iman dan takwa. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Memang kita harus bertakwa sampai ke tingkatan haqqa tuqatih. Tidak terbatas dalam esensi ittaqullah saja, kita harus berusaha mencapai ke haqqa tuqatih. Baiklah, para ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka intisari dari Serkiai pada kali ini, selain kitab Al-Qur'an, kita memiliki dua petunjuk lagi. Yang pertama adalah Umul Kitab atau Lauh Mahfuz atau Alkitab Al-Mastur atau Alkitab Al-Mubin, yaitu kitab Lauh Mahfuz, yaitu petunjuk ketetapan. Yang kedua, kitab Al-Quran sebagai petunjuk tertulis yang menjadi hudan lil muttaqin di Al-Baqarah ayat 2. Dan yang terakhir adalah Bakkah atau Makkah Al-Mukarramah atau Masjidil Haram yang menjadi hudan lil alamin. Demikian para ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, nomor 1 kan kitab Al-Qur'an, nomor 2 kan kitab hadis, dan nomor 3 kan kitab tafsir para ulama sebagai bahan bacaan kita, sumber informasi kita, dan referensi jawaban kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.